Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran matematik, yaitu hubungan antar sudut, sudut dalam segitiga, dan sudut luar segitiga. Sifat-sifat sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Pertama adalah sudut-sudut sehadap. Sudut 1 sehadap dengan sudut B1, maka sudut A1 sama dengan sudut B1. Sudut A2 sehadap dengan sudut B2, maka sudut A2 sama dengan sudut B2. Sudut A3 sehadap dengan sudut B3, maka sudut A3 sama dengan sudut B3. Sudut A4 sehadap dengan sudut B4, maka sudut A4 sama dengan sudut B4. Hubungan yang kedua adalah sudut-sudut dalam sepihak. Sudut A4 dalam sepihak dengan sudut B1, maka sudut A4 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Jadi ini berarti contohnya ya, kalau A4-nya misalnya 100 derajat, maka B1-nya adalah 80 derajat. Kemudian sudut A3 dalam sepihak dengan sudut B2. Maka sudut A3 tambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Jadi misalkan A3-nya adalah 40 derajat, maka sudut B2-nya adalah 140 derajat. Hubungan yang ketiga adalah sudut-sudut luar sepihak. A1 luar sepihak dengan B4, maka A1 ditambah B4 sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut A2 luar sepihak dengan sudut B3, maka sudut A2 tambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Hubungan yang keempat adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Perhatikan gambar, di sini ada sudut A3, A4, B1, dan B2. Sudut A4 dalam berseberangan dengan B2, sudut A4 dalam berseberangan dengan sudut B2, maka A4 sama dengan B2. Kemudian sudut A3 dalam berseberangan dengan sudut B1, maka sudut A3 sama dengan sudut B1. Yang kelima adalah sudut-sudut luar berseberangan. A1 luar berseberangan dengan B3, maka A1 sama dengan B3. Kemudian sudut A2 luar berseberangan dengan sudut B4, maka A2 sama dengan B4. Selanjutnya adalah contoh. Di sini ditampilkan ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Terbentuk sudut A1, A2, A3, 2X, dan 60. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut A1, sudut A2, sudut A3, dan nilai X. Sudut A1 sama dengan 60 derajat.
Ini A1, ini 60 derajat. Hubungannya adalah luar berseberangan. Tadi dikatakan bahwa dua sudut yang luar berseberangan besarnya sama. Ya, jadi A1 sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut A2. Sudut A2 dengan sudut 60 derajat adalah luar sepihak. Maka A2 dan 60 mempunyai hubungan berjumlah 180. Karena A2 dengan 60 harus berjumlah 180, maka A2-nya adalah 120. Kemudian sudut A3. Ini sama dengan 60 derajat. Yang digunakan adalah A3 dengan 60 ini hubungannya adalah sehadap. Dua sudut yang sehadap besarnya sama. Jadi kalau di sini 60, maka A3 yang sehadap dengan 60 haruslah 60 juga. Kemudian kita akan mencari nilai X. Kita gunakan dulu hubungan 2X dan 60 bertolak belakang. Ini 2X, ini 60, ini bertolak belakang. Maka bisa kita gunakan hubungan 2X sama dengan 60. Karena dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Jadi 2X sama dengan 60. Jadi X-nya sama dengan 30. Kita lanjutkan dengan sudut dalam segitiga. Perhatikan gambar. Di sini ada 3 garis yang saling berpotongan di 3 titik. Maka terbentuklah sudut-sudut dalam segitiga. Di sini ada sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Kemudian terdapat sudut-sudut lain di luar segitiga. Nah, sudut dalam segitiga adalah sudut yang berada di dalam segitiga. Yang termasuk sudut dalam segitiga berarti adalah sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Kemudian jumlah sudut dalam segitiga sama dengan jumlah ketiga sudut di dalam segitiga tersebut. Karena sudut dalamnya adalah 1, 2, 3, maka sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Baik, ini contoh penerapan sudut dalam segitiga dalam mencari besar sudut. Jadi di sini ada segitiga ABC yang terbentuk dari garis-garis yang berpotongan. Sudut ABC jadi sudut yang ini sudut yang ini, dan sudut DBA yaitu sudut yang 120 derajat ini berpelurus. Jadi sudut ini dan sudut ini berpelurus. Karena berpelurus maka berjumlah 180. Dari hasil perhitungan diperoleh berarti sudut ABC 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat. Kemudian sudut ABC, sudut A dan sudut BCA adalah sudut dalam segitiga. ABC berarti sudutnya yang ini. Tadi udah kita peroleh 60 derajat. Kemudian sudut A yang ini 55. Kemudian sudut BCA yang ini. Nah, inilah yang akan kita cari. Karena ini, dan ini adalah sudut dalam segitiga, maka kita bisa gunakan sudut ABC tambah sudut A tambah sudut BCA sama dengan 180 derajat. 60 tambah 55 tambah sudut BCA sama dengan 180. Sudut BCA sama dengan 180 dikurang 60 dikurang 55 derajat. Jadi sudut BCA sama dengan 65 derajat. Ya, sekarang kita ke sudut luar segitiga. Perhatikan gambar. Saya masih menggunakan 3 garis yang berpotongan di 3 titik. Kemudian ada sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan menyimak ya apa yang dimaksud dengan sudut luar segitiga.
Sudut luar segitiga adalah sudut yang berpelurus dengan sudut dalam segitiga. Nah, tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang sudut dalam segitiga. Di sini sudut dalam segitiganya adalah 1, 2, 3. Nah, sudut luar segitiga adalah sudut yang berpelurus dengan sudut dalam segitiga. Nah, di sini 1 berpelurus dengan 4, 1 berpelurus dengan 5, 3 berpelurus dengan 6, 3 berpelurus dengan 7, 8 berpelurus dengan 2, 9 berpelurus dengan 2. Nah, sudut-sudut 4, 5, 6, 7, 8, 9 masing-masing berpelurus dengan sudut dalam segitiga. Maka sudut 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini merupakan sudut luar segitiga. Nah, pada sudut luar segitiga berlaku jumlah dua sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Jadi jumlah sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Jadi kalau kita mau mencari sudut 4, ini kan sudut luar segitiga. Itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus. 4 berpelurus dengan 1. Berarti 4 tidak berpelurus dengan 2 dan 3. Jadi sudut 4 ini sama dengan sudut 2 ditambah sudut 3. Kemudian sudut 5 berpelurus dengan 1. Berarti sudut 5 sama dengan sudut 2 ditambah sudut 3. Kemudian 6 berpelurusnya dengan 3. Berarti sudut 6 ini samanya dengan sudut 1 ditambah sudut 2. Kemudian sudut 7 berpelurus dengan 3. Maka 7 sama dengan 1 tambah 2. Kemudian 8 berpelurusnya dengan 2. Berarti 8 sama dengan 1 ditambah 3. 9 berpelurusnya dengan 2. Maka sudut 9 sama dengan sudut 1 tambah sudut 3. Baik, sekarang kita simak contohnya. Masih menggunakan gambar yang tadi. Pertanyaannya, tentukan besar sudut BCA. Semula juga sudah di awal kita diminta menentukan besar sudut BCA pada gambar yang sama. Bedanya sekarang kita menggunakan sudut luar segitiga. Nah, DBA berarti ini yang 120 derajat ini merupakan sudut luar segitiga. Dia berpelurus dengan ABC, dengan yang ini. Nah, berarti 120 derajat ini sama dengan 55 atau sudut A ditambah sudut BCA yang ini. Maka dengan perhitungan kita peroleh 120 sama dengan 55 ditambah sudut BCA. Sudut BCA-nya sama dengan 120 dikurang 55. Sudut BCA sama dengan 65 derajat. Nah, demikian dalam mencari besar sudut BCA tapi menggunakan sudut luar segitiga. Apabila kurang paham, bisa diulang-ulang kembali. Dan kalau masih belum paham dapat ditanyakan kembali. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang hubungan sudut, kemudian sudut dalam segitiga, dan sudut luar segitiga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.